Kita lihat saja nanti di bulan November ini. Kalau semuanya ikut pilkada, sudah pasti ini kesempatan aji mumpung. Mumpung Jokowi masih punya pengaruh kuat di politik, mereka seperti menumpang tenar dan rame-rame membuka peluang terjun ke politik. Apakah ini dinasti politik? Silakan kalian jawab sendiri. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Oke, saya mulai dari satu pertanyaan. Apakah dinasti politik itu diperbolehkan? Dinasti politik itu ada hubungannya dengan memprioritaskan kepentingan keluarga atau kelompoknya, supaya ikut masuk dalam lingkaran kekuasaan. Kalau bicara soal dinasti politik, mungkin sebagian besar pasti mikirnya ke dinasti Atut di Banten. Ini yang paling terkenal, karena Ratu Atut diketahui menempatkan kerabatnya di pemerintahan Banten. Dinasti ini bukan cuma dibangun oleh Atut di jajaran pemerintahan daerah, tapi juga antar provinsi dan lembaga legislatif. Model politik seperti ini ada banyak contohnya, tapi dinasti Atut yang paling banyak diekspos ke media dan paling terkenal. Pertanyaannya, apakah boleh? Sebenarnya, kalau menunjuk langsung keluarga untuk mengisi jabatan tertentu, ya pasti nggak boleh. Tapi, kalau mengarahkan keluarga atau kerabat untuk ikut pilkada dan sejenisnya, yang hasilnya ada di tangan rakyat, sebenarnya tidak ada yang bisa melarang. Tapi ada satu hal yang agak meresahkan terkait dinasti politik. Seperti yang kita tahu, keluarga Jokowi sedang disorot di mana-mana karena ada isu banyak anggota keluarganya yang akan ikut pilkada serentak nanti. Sebenarnya, kalau tidak ada isu Paman Usman membuat manuver besar, kalau tidak ada isu Jokowi cawe-cawe, masyarakat masih bisa maklum kalau sekeluarga Jokowi mau terjun ke politik. Ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan satu kalimat yang ditambahkan ke dalam aturan usia capres dan cawapres, dan Gibran yang tidak cukup umur akhirnya bisa menjadi cawapres di menit-menit terakhir, disitulah muncul kemarahan masyarakat. Paman Gibran dinyatakan melanggar etik berat dan jabatannya dicopot, tapi Gibran tetap lolos sebagai cawapres. Unsur nepotisme dan dinasti politik, tapi cara-cara yang dipakai adalah cara yang ugal-ugalan, mengakali konstitusi. Maka dinasti politik seperti ini tidak bisa ditoleransi. Kalau Gibran sudah cukup umur, mau jadi cawapres atau capres, tidak ada yang bakal protes. Kalau tidak senang, tidak usah dipilih. Tapi kenyataannya, Gibran adalah produk dari konstitusi yang diakali demi lolos dari halangan usia. Bukan cuma itu saja, ada dugaan kepala negara ikut cawe-cawe secara berlebihan. Ada dugaan pengerahan instrumen negara. Ada dugaan intimidasi dan ancaman kepada kepala desa untuk mendukung paslon 02. Ada dugaan pemberian bansos besar-besaran untuk mempengaruhi psikologis pemilih. Meskipun pada akhirnya rakyat yang memilih, tapi ini sudah tidak murni lagi. Pemilih sudah didoktrin, dipengaruhi, atau secara halus digiring untuk memilih paslon tertentu. Banyak orang percaya pemilu sudah dikondisikan lewat intervensi dan cawe-cawe. Saya bukan bilang pemilu curang ya, tapi ada semacam unsur pengkondisian, misalnya faktor bansos, intimidasi, ancaman, dan lain-lain yang mempengaruhi mereka bakal memilih siapa. Dan mirisnya, cara ini sangat efektif. Pemilu menang telak. Biasanya cara-cara seperti ini akan dipakai lagi untuk pilpres selanjutnya jika tidak ada pengusutan besar-besaran lewat hak angket. Apakah Gibran menjadi cawapres? Situasi berhenti sampai di sini? Sayangnya tidak. Istri Kaisang atau menantu Jokowi, Erina Gudono, diisukan akan ikut Pilkada Sleman sebagai calon bupati. Selain itu, Bobi Nasution, wali kota Medan yang juga menantu Jokowi, pernah diminta komentar soal Erina Gudono yang mau diusung Gerindra. Dia pikir istrinya yang mau maju pilkada. Ngomongnya memang sambil tertawa, jadi kita tidak tahu apakah istrinya akan ikut pilkada atau tidak. Istrinya itu anaknya Jokowi, Kahiyang Ayu.
Sampai di sini, kita pasti bertanya-tanya, kenapa bisa beruntun seperti itu? Gibran diloloskan sebagai cawapres. Kaisang terjun ke politik dan dalam waktu singkat berhasil menjadi ketua umum PSI. Kaisang juga diisukan bakal ikut pilkada. Kemudian istrinya juga diisukan ikut pilkada. Menantu Jokowi menjadi wali kota Medan dan istrinya disebut-sebut namanya untuk ikut pilkada. Kita lihat saja nanti di bulan November ini. Kalau semuanya ikut pilkada, sudah pasti ini kesempatan aji mumpung. Mumpung Jokowi masih punya pengaruh kuat di politik, mereka seperti menumpang tenar dan rame-rame membuka peluang terjun ke politik. Apakah ini dinasti politik? Silakan kalian jawab sendiri. Pada akhirnya, mereka akan dipilih rakyat. Tidak ada jaminan lolos. Tidak peduli apakah dinasti politik itu dicap bagus atau jelek. Masyarakatlah yang menyebabkan semua ini bisa terjadi. Dinasti politik sebelum-sebelumnya, yang memilih mereka itu kan masyarakat juga. Ketika dinasti politik itu kacau balau, banyak yang terlibat kasus korupsi. Siapa yang mau disalahkan? Udah tahu sekeluarga terjun ke politik. Anak, istri, suami, paman, tante, keluarga besar lainnya. Tapi masyarakat ikut memaklumi dan membesarkan politik dinasti itu sendiri. Mungkin sebagian dari kita tidak setuju dengan politik model begini. Kekuasaan diarahkan untuk keluarga dan kerabat sendiri. Kekuasaan diwariskan turun-temurun. Keluarga dan kerabat lebih diprioritaskan, bahkan dibantu atau dilanggengkan. Tapi kalau masyarakat masih memilih mereka, mau gimana lagi? Entah mereka itu memilih karena dari hati nurani, atau ditakuti, atau dirayu dengan iming-iming sesuatu, faktanya dinasti politik masih subur berkembang di negara ini. Sebenarnya, tidak ada yang salah dari dinasti politik ini. Kalau memang mau menyalahkan, masyarakatlah yang harus disalahkan. Siapa suruh mereka dukung? Siapa suruh mereka mau dipengaruhi dengan iming-iming sesuatu? Kalau nanti sekeluarga Jokowi ikut pilkada dan menang pula, ya ini artinya keinginan masyarakat. Begitulah fakta yang harus diterima. Di satu sisi ada kelompok yang aji mumpung. Di sisi lain, masyarakat pun seakan tidak peduli. Mereka rata-rata memilih karena faktor jangka pendek. Nikmat sesaat, tapi tidak mikir panjang ke depan. Masyarakatlah yang memaklumi semua itu sehingga model politik seperti ini tumbuh subur di Indonesia. Melihat keberhasilan Gibran, siapa yang tidak ngiler? Anak presiden, tidak cukup umur, tapi bisa lolos, menang pilpres. Hidupnya sangat mulus seperti aspal sirkuit Formula One. Kalau anggota keluarga Jokowi yang lain mau ikut-ikutan, ya wajar. Mereka pasti berharap keberuntungan seperti yang dialami Gibran. Lagi pula, kapan lagi bisa memanfaatkan kesempatan ini? Kalau mereka tidak cepat-cepat, ketika Jokowi lengser nanti, mereka tidak akan punya peluang sebagus ini. Coba, kalau mereka ikut pilkada bukan sekarang tapi 5 tahun lagi, apakah bisa? Bisa sih, tapi peluang menang pasti sangat tipis. Tidak ada Jokowi efek lagi. Jadi, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Tapi pada intinya semuanya tergantung rakyat. Mau memaklumi atau tidak. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.